50700121038 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait transformasi geometri pada submateri refleksi atau pencerminan. Nah, namun sebelum itu, sudah tahukah kalian apa itu transformasi geometri? Ya, di dalam kehidupan sehari-hari, banyak aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan transformasi geometri. Nah, misalnya, ketika kalian memindahkan suatu benda ke tempat lain, maka bentuk benda tetaplah seperti semula. Hanya saja posisi dari benda telah berubah dari posisi awalnya. Tidak hanya itu, ketika kalian sedang bercermin, maka akan muncul bayangan kalian pada cermin tersebut. Nah, dari sini kita dapat mengambil bahwa transformasi geometri itu adalah perubahan ukuran, bentuk penyajian, dan posisi dari suatu objek baik berupa titik, garis, kurva, dan bidang yang dapat dinyatakan dalam gambar dan matriks menurut aturan tertentu. Nah, transformasi geometri itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada translasi, kemudian refleksi, kemudian dilatasi, dan rotasi. Namun pada video kali ini kita akan membahas terkait refleksi. Nah, ada beberapa yang perlu dibahas sebagai berikut. Yang pertama itu pengertian refleksi atau pencerminan, yang kedua sifat-sifat pencerminan, dan yang ketiga jenis-jenis refleksi atau pencerminan. Nah, pembahasan yang pertama itu yaitu pengertian refleksi. Nah, ketika kita melihat foto bangunan di samping, kita akan melihat bayangan dari bangunan pada permukaan air. Nah, kita perhatikan bahwa setiap titik dari bangunan asli di atas itu garis air memiliki titik yang bersesuaian dengan bayangannya pada air. Nah, kita lihat bangunan di atas itu memiliki bayangan yang bersesuaian dengan bentuk aslinya di atas pada air. Nah, jarak dari semua titik pada bangunan asli ke permukaan air itu sama besarnya dengan jarak dari bayangan titik tersebut ke permukaan air. Nah, bayangan dari bangunan tersebut pada air itu yang dinamakan sebagai refleksi atau pencerminan bangunan pada air. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa refleksi atau pencerminan merupakan salah satu dari jenis transformasi yang mana ia memindahkan setiap jenis sudut, bidang, atau bangun geometri dengan menggunakan sifat pada bayangannya pada cermin datar. Nah, selanjutnya itu sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Nah, apakah kamu masih ingat ketika sedang bercermin atau memperhatikan ketika sedang bercermin? Di mana ketika kamu mendekati cermin, maka bayanganmu juga akan semakin mendekat. Tetapi jika kamu menjauhi cermin, maka bayanganmu dalam cermin juga akan menjauhimu. Nah, dari sini kita dapat mengetahui dari sifat-sifat dari refleksi ini. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Nah, kita bisa melihat gambar di bawah. Bentuk dari bangun datar PQRS itu sama dengan bangun datar bayangannya, yaitu P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Nah, sifat yang kedua yaitu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Nah, kita lihat jarak bayangan ke cermin ini sama dengan jarak ke benda aslinya. Selanjutnya yang
Sifat yang ketiga yaitu bayangan bangunan pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, kita bisa melihat dari gambar ini dan ini saling berhadapan. Bangun datar PQRS itu saling berhadapan dengan PQ, P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Kita bisa melihat dari kedua bangun ini itu saling berhadapan. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis refleksi atau pencerminan. Nah, jenis yang pertama itu refleksi terhadap sumbu X. Nah, kita ambil contoh. Tentukanlah bayangan titik A 5,-3 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, misalnya kita menggunakan diagram kartesius ini. Nah, diketahui bayangan titik A itu 5,-3, X-nya 5 dan Y-nya -3. Jadi titiknya ada di sini. Nah, ini akan kita refleksikan terhadap sumbu X. Nah, jarak dari titik ke sumbu X itu sebesar 3 satuan, 1, 2, 3. Maka bayangannya yaitu 3 satuan ke atas, 1, 2, 3. Jadi bayangannya itu yaitu A aksen 5,3. Nah, jika kita melihat kedua titik tersebut, jika kita bandingkan titik A yang X-nya yang awalnya 5 menjadi ditetap menjadi 5. Kemudian Y pada A berubah dari awalnya -3 menjadi 3. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika suatu titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya itu A aksen X, Y. Jadi jika suatu titik itu direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah itu adalah Y-nya yang awalnya positif menjadi negatif. Nah, dari rumus ini kita bisa menggunakan rumus ini pada soal di atas. Nah, diketahui kan A 5,-3 ini akan kita refleksikan terhadap sumbu X. Nah, yang berubah itu Y yang awalnya positif dan negatif. Nah, karena di sini -3, maka min ketemu min hasilnya positif. Jadi kita mendapatkan hasil bayangan dari titik A itu A aksen 5,3. Nah, selanjutnya refleksi terhadap. Nah, jenis yang kedua yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kita ambil contoh. Tentukanlah bayangan titik A 3,4 jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, kita bisa menggunakan lagi diagram kartesius ini. Titik A berada pada 3,4, X-nya 3, Y 4, berarti titiknya ada di sini. Nah, ini akan kita refleksikan terhadap sumbu Y. Y mana? Nah, ini yang vertikal. Nah, jarak antara titik A ke garis atau sumbu X itu sebesar 1, 2, 3 satuan. Maka hasil bayangannya itu menjadi ke kiri 3 satuan juga, 1, 2, 3. Nah, sini menjadi titiknya itu X-nya -3, Y 4. Nah, ketika kita melihat atau membandingkan kedua titik ini, yang awalnya X-nya pada titik A3 menjadi -3 dan Y pada A4 tetap pada A aksen. Nah, dari sini kita dapat menuliskan rumus bahwa jika titik A X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka kita akan mendapatkan hasil bayangannya itu A aksen min X, Y. Nah, yang berubah itu X-nya yang awalnya positif menjadi negatif. Rumus ini kita bisa gunakan pada contoh di atas. Nah, titik yang diketahui titiknya itu A 3,4. Nah, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka kita akan mendapatkan yaitu 3 menjadi minus. Jadi A aksen atau bayangan dari titik A 3,4 yaitu -3,4. Nah, yang ketiga yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Tentukanlah bayangan titik A 4,2 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, diketahui titik A 4,2 jadi X 4, Y 2.
Nah, tentukan bayangan titik A 4,2 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, yang mana itu garis Y sama dengan X? Dimana ketika Y-nya 1, maka X-nya juga 1. Y-nya 2, X-nya juga 2. Begitu juga kalau minus. Jadi, garis YX yaitu yang ini, yang diagonal. Nah, diketahui titik A 4,2. Jadi X-nya 4, Y-nya 2. Ini akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, jarak antara titik A ke sumbu atau garis Y sama dengan X itu 1 diagonal. Maka jarak dari bayangannya yaitu 1 diagonal juga dari garis Y sama dengan X. Jadi kita mendapatkan aksen 2,4. Nah, jika kita membandingkan kedua titik ini, titik A 4,2, aksen 2,4. Nah, jadi yang awalnya 4,2 jadi 2,4. Jadi, kalau kita perhatikan maka X dan Y-nya itu tertukar. Nah, dari sini kita bisa melihatkan rumus bahwa jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka kita akan mendapatkan hasil bayangannya itu A aksen Y, X. Jadi X dan Y nya itu tertukar, yang awalnya XY menjadi YX. Nah, ini kita bisa terapkan dalam rumus bahwa 4,2 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka X dan Y nya tertukar. Jadi kita akan mendapatkan hasil bayangannya itu A aksen 2,4. Nah, selanjutnya itu refleksi terhadap titik asal. Nah, tentukanlah bayangan titik A min 4,3 jika direfleksikan terhadap titik asal. Nah, diketahui titik A min 4,3, X-nya 4, Y-nya 3. Jadi titiknya ada di sini. Nah, ini akan kita refleksikan terhadap titik asal. Nah, titik asal itu yang mana? Nah, itu 0,0. Itu pertemuan antara sumbu X dan Y. Nah, ini. Nah, jarak antara titik A ke titik asal kita bisa begini, 3 ke bawah, 3 satuan ke bawah, 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk hasil bayangannya juga sama, 3 satuan ke bawah, 1, 2, 3, dan 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4. Jadi hasil bayangannya ada di sini, yaitu 4,-3. Nah, ketika kita melihat yang awalnya min 4,3 berubah menjadi 4,-3. Jadi yang awalnya X-nya min 4 menjadi 4, dan awalnya positif 3 untuk Y menjadi min 3. Dari sini kita bisa menuliskan rumus bahwa jika suatu titik A, X, Y direfleksikan terhadap titik asal, maka kita akan memperoleh hasil bayangannya itu min X, min Y. Jadi tanda kedua titik yaitu X dan Y itu berubah menjadi negatif, yang awalnya positif menjadi negatif. Nah, ini kita bisa gunakan rumus ini, bisa gunakan pada soal di atas, yaitu A min 4,3 akan direfleksikan terhadap titik asal. Jadi yang awalnya min 4 ketemu min jadi positif 4 ya, dan 3 berubah tanda jadi min 3, sehingga kita mendapatkan hasil bayangan di titik A ini yaitu 4,-3. Nah, itulah jenis-jenis refleksi. Nah, jadi refleksi itu sama dengan pencerminan. Nah, dari yang saya bahas tadi terkait jenis-jenis pencerminan ini dapat diringkas dalam tabel ini, di mana titik awal A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya itu A aksen min X, Y. A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya A aksen X, min Y. A, X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0, A aksen jadi min X, min Y, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.